Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillah, an-nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para sesepuh, para guru besar, para dokter, dan terkhusus sahabat saya Ustadz Adri yang istiqomah terus Masya Allah untuk mengawal kajian di malam hari ini, dan juga Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita untuk mengkaji satu tema, yaitu tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keutamaan dan cara mencintai keluarga Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, mudah-mudahan tema yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua agar kita semakin mengenal lebih dekat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya yang disebut dengan Ahlul Bait, dan juga keturunan dari Ahlul Bait yang sampai sekarang masih ada dan insya Allah sampai menjelang kiamat nanti. Nah, ini harus kita pahami agar kita punya keyakinan yang kokoh, tetapi kita benar menyikapinya. Saat ini sedang ramai sekali, ya, polemik nasab Ba'alawi. Saya yakin bagi Bapak Ibu yang menyimak di media sosial luar biasa ya, antara yang gulu berlebihan di dalam mencintai mereka dan yang meremehkan sampai membatalkan nasab. Nah, ini yang sekarang kita jumpai. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sosok Nabi yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sempurna sekali. Khalqiyah wa khuluqiyah. Secara fisik, secara akhlak. Nah, kemudian Nabi yang mulia ini Allah jadikan sebagai uswah, sebagai teladan untuk kita. Dan kita semua diperintahkan untuk menjadikan Nabi sebagai teladan. Jadi ada kewajiban dan juga ada hak atas kita. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Nah, sisi keteladanan Nabi yang mulia diantaranya apa? Beliau itu di Quran, di surat Al-Kahfi dan beberapa ayat yang lain, di akhir ada kalimat Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah bahwa aku ini bashar. Nah, kalimat bashar. Jadi bashar ini adalah Nabi itu ada sisi kemanusiaan sama seperti kita. Apa yang dimaksud bashar? Nabi yang mulia itu makan, minum, menikah, dan punya keturunan. Ini kita para ulama. Jadi Nabi yang mulia menikah, punya istri, dan punya keturunan. Ya. Nah, keturunan Nabi yang mulia, istri-istri Nabi dan keturunan Nabi yang mulia itu disebutkan kemuliaannya di dalam Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga. Maka para ulama memberikan definisi berdasarkan ayat Quran dan Sunnah apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait Nabi itu. Jadi Ahlul Bait itu
secara istilah keluarga rumah, ya. Ahlul itu kan keluarga, bait itu rumah. Jadi orang rumah, orang terdekat yang tinggal serumah. Nah, dalam istilah syariat, ahlul bait Nabi itu mencakup orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau. Nah, ini nanti membedakan antara kita ahlu sunnah dengan orang-orang syiah. Nah, sekarang ini kita mendapati orang yang paling kencang sekali klaim ya, yang paling cinta kepada ahlul bait itu orang-orang syiah. Tetapi mereka membatasi bahwa ahlul bait Nabi itu hanya dari keturunan Al-Hasan, ya, dan Husain, bahkan dalam prakteknya dari keturunan Husain. Dan yang digulukan itu Husain. Itu Syiah. Nah, Ahlussunnah bagaimana? Ahlul bait Nabi itu mencakup orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau, khususnya istri-istri. Itu masuk Ahlul bait. Syiah menolak. Kita meyakini, ya pastilah orang terdekat dengan kita kan istri, betul tidak? Istri Nabi, putra-putri beliau, Ahlul bait. Cucu-cucu beliau dari Hasan dan Husain, serta keturunan dari jalur mereka, dan jangan lupa ada keluarga dari Bani Hashim. Ini disebut juga Ahlul Bait, di mana kita diperintahkan ya untuk mencintai, memuliakan mereka dalam batasan yang ditentukan oleh syariat. Tidak boleh gulu berlebihan dan tidak boleh juga meremehkan. Jadi kita mencintai mereka itu dituntut oleh Quran dan Sunnah. Kita bahas nanti. Mana dalilnya? Dalil tentang Ahlul Bait Nabi ini disebutkan di beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Waqala ta'ala innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya. Ini kalimat ahlul bait disebut di Al-Quran, ini dia, ahlul bait. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir sepakat menyampaikan yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah keluarga Nabi. Siapa saja disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi istri Nabi dan juga anak-anak Nabi, ya, termasuk cucu Nabi waktu itu ada Al-Hasan dan Husain. Ya. Nah, ini para ulama Ahlussunnah berbeda dengan Syiah nanti. Nah, kita fokus ke Ahlussunnah karena mereka orang-orang Syiah ketika mencintai Ahlul Bait mereka gulu berlebihan sampai kepada tingkatan mereka itu menyimpang dari sisi keyakinan. Jangan heran kalau mereka punya slogan Labbaika ya Husain, Husain yang terus diangkat. Padahal Ahlul Bait Nabi itu banyak sekali dan tidak hanya putra-putra Nabi termasuk istri-istri Nabi yang mulia. Ini dasarnya dulu ya, sebelum kita bahas nanti di kita ada istilah Habib, Habaib itu seperti apa. Kan akrab sekali kalau udah mendengar kata Habib kan luar biasa sampai akhirnya memunculkan polemik gitu ya. Karena memang tidak dipungkiri ada oknum dari kalangan habaib, oknum di mana aja ada gitu kan, yang mereka merusak, mencoreng kemuliaan Ahlul Bait dengan keyakinan yang sangat-sangat menyimpang, termasuk juga di sisi akhlak. Nah, bagaimana menyikapi orang-orang seperti itu kita akan bahas nanti. Yang kedua, surat Asy-Syura. Ya,
ayat yang ke-23. Mohon maaf salah ngetik ini. Ayat 23. Di surat Asy-Syura Allah Ta'ala berfirman, Dzalikalladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanah nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Nah, saya berikan garis yang di warna merah ini yang di sini yang menjadi penafsiran pentingnya ayat ini. Apa artinya? Itulah karunia Allah yang dengan itu Allah menggembirakan, yubashiru, menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Qul, katakanlah. Ya, katakanlah la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku illa al-mawaddah fil kurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi mensyukuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada ayat kalimat di sini qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Nah, ayat ini disebutkan ya, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, ayat ini kata para ulama menjelaskan bahwa kewajiban kita kepada Nabi dan keluarganya adalah mencintai, ya, memberikan cinta yang semestinya, cinta yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalimat kata Imam Ibnu Katsir ada kalimat mawaddah, ya, di sini nih fil kurba. Nah, kalimat kurba di sini apa? Adalah keluarga. Itulah ahlul bait. Nah, jadi ayat ini kata para ulama menjadi dalil kewajiban umat Rasulullah untuk mencintai, memuliakan keluarga Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di Quran ya dalilnya. Kemudian hadis disebutkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahibbullah lima yagzukum min ni'amihi. Cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepada kalian. Cintai Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat dari Allah. Nah, mengingat nikmat itu harus menghantarkan kepada kecintaan kepada Allah. Wa ahibbuni bihubbillah. Dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Kata Nabi, cintai aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Maka di surat Ali Imran disebutkan, ya, ketika Allah menegaskan kecintaan kepada Allah, buktikan dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Ya. Nah, karena nanti inti dari mencintai Nabi itu adalah harus mendorong kita mengikuti Nabi. Nah, jadi Nabi yang mulia menafsirkan ayat tadi juga dengan kalimat cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Dan wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Dan cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Jadi cintai ahlul baitku karena kecintaan kalian
kepadaku. Cintailah keluarga Nabi karena kalian cinta kepadaku. Ini yang menjadi dalil. Kemudian di hadis yang lain, hadis yang sahih. Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamasakum bihima lan tadillu. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa itrati. Kitabullah dan ahlul baitku. Jadi kalimat itrah ditafsirkan ahlul bait. Nah, ini hadis yang sahih. Ya, ini hampir sama dengan hadis yang lain matannya di Sahih Muslim. Taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnahku. Bagaimana cara memahami? Kok di hadis yang satunya kitabullah wa sunnah, di hadis yang ini dan ahlul baitku. Maksudnya adalah para ulama seperti Imam Nawawi menyampaikan, kitabullah wa sunnati. Ketika dipisahkan kitabullah wa sunnah, maka kita berkewajiban berpegang jelas dengan kitab Allah dan sunnah. Dan yang ketiga nih kan, sahabat. Jadi kalau berbicara kitabullah wa sunnah itu berarti berpegang dengan sunnah Nabi, ya, kitabullah dan sunnah, ya. Nanti juga di hadis yang lain Nabi menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Nah, siapa? Ya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, di sini ada hadis kitabullah dan ahlul baitku. Ini jadi adanya thariqatul jama'. Kita menggabungkan semua itu, maka para ulama menyampaikan seperti Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat, dan keluarga Nabi. Dan nanti ada para ulama dari kalangan keluarga Nabi. Yang paling terkenal siapa? Yang paling terkenal adalah Ali Zainal Abidin. Ali ibn al-Husain bin Ali. Ini tokoh yang nanti semua keturunan Nabi itu kembalinya kepada beliau. Seperti sepeninggal beliau. Ini sosok yang selamat ketika peristiwa Karbala. Namanya Ali ibn al-Husain bin Ali. Nanti kita akan sampaikan siapa saja nasab para Ahlul Bait ini kemana nyambungnya. Kita akan bahas nanti insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ada hadis tentang Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Al-Mahdi ini adalah Amirul Mukminin fi akhir zaman. Dia tanda-tanda kiamat. Yang kita beriman menjelang kiamat tiba akan muncul Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Al-Mahdi dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah kata Nabi yang mulia. Nabi bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Al-Mahdi itu keturunanku. Ahlul bait min waladi Fatimah, anak cucu Fatimah. Nah, dari Fatimah Al-Mahdi ini, ya, disebutkan. Nah, jadi yang kita harus yakini sebagai kaum muslimin bahwa keluarga Nabi itu sampai sekarang masih ada. Hanya memang kekhususan untuk Nabi yang mulia itu kan nasab dari laki-laki ya. Tapi untuk Nabi yang mulia dari perempuan. Maksudnya apa? Dari putri Nabi Fatimah. Karena putri Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup setelah Nabi wafat dan memiliki keturunan itu Fatimah. Ya, ini putri Nabi, jadi cucu Nabi. Nabi itu punya cucu dari yang lain juga, tetapi yang lain itu putra putrinya meninggal, ya. Nah, yang masih ada itu dari Fatimah.
yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita bahas nanti insya Allah. Nah kemudian ini yang meyakini kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah masih ada Ahlul Bait Nabi? Ya masih ada. Harus kita yakini masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dari mana? Tadi yang paling jelas itu Nabi menyampaikan sebelum kiamat tiba Allah akan utus seorang hamba yang soleh dari Ahlul Baitku. Itulah Al-Mahdi. Dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ada Al-Mahdi itu Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman di akhir zaman yang akan menyelesaikan semua urusan. Ya, yang Allah bimbing sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman. Nah, kemudian dari sekalian, keutamaan kemuliaan Ahlul Bait. Kita dalam sholat membaca tasyahud ya, yang menjadi rukun sholat. Jadi tidak sah sholat kita kalau tidak membaca tasyahud. Ini kedudukannya sama seperti suratul Fatihah, rukun. Nah, di antara bacaan tasyahud yang Nabi ajarkan ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru ada salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di sini ya Allah limpahkanlah berkah ya, rahmat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kata para ulama, ini ahlul bait, keluarga Nabi. Jadi kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi dan kepada keluarganya. Ini menunjukkan apa? Bahwa keluarga Nabi itu ada, akan terus ada sampai menjelang kiamat nanti. Hanya nanti ada yang benar-benar keturunan Nabi, ada yang ya bukan keturunan Nabi. Dan yang keturunan Nabi juga secara nasab, ada yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran datuknya, dengan ajaran Nabi yang mulia, Quran dan Sunnah. Dan ada yang menyimpang. Nah, menyikapi keluarga Nabi yang menyimpang, ya tidak ada kewajiban untuk untuk membenarkannya. Tetapi secara nasabnya kita hormati. Kan tidak boleh kita merendahkan nasab. Jangankan keluarga Nabi ya. Orang biasa aja tidak boleh kita hinakan, betul tidak? Tidak boleh. Itu bagian dari perilaku jahiliyah, tidak boleh menghina orang karena nasab gitu. Kita merasa mulia, lantas menghina orang, nah, itu tidak boleh hukumnya. Apalagi menghina nasab keluarga Nabi. Ya, kalau mereka jadi teladan kebaikan kita ikuti. Kalau tidak, jangan diikuti. Tetapi tetap siapapun kita muliakan. Kita hormati nasabnya. Hadirin sekalian, disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menyampaikan, Ahlul Bait adalah keturunan suci Rasulullah yang memiliki ikatan nasab. Mereka adalah keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Ini yang ada, yang jelas. Yang jelas ada terus. Ini ke sini fokusnya ya kita ya. Di samping tadi saya katakan ada yang dari Bani Hashim. Cuman mereka nanti kita mengenal dari kabilah-kabilah marga-marganya. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia menyampaikan, Allimu auladakum salah satu ahwal. Didiklah anak-anakmu 3 hal. Yang pertama, hubbun Nabi. Mencintai Nabi kalian.
Yang kedua, hubbu ahli baitihi. Mencintai ahlu baitnya, wa hubbu qiraatil Qur'an, dan mencintai Al-Qur'an, membaca Qur'an. Ya. Karena para penghafal Quran itu berada di bawah naungan Allah pada hari tidak ada naungan lain selain naungannya. Mereka akan bersama para nabi dan orang-orang pilihannya. Imam Syafi'i bersyair. Kata Imam Syafi'i, ya ahla bait Rasulillah, wahai ahlu bait Rasulullah, mencintai kalian adalah kewajiban dari Allah dalam Al-Quran yang Ia turunkan. Siapa yang tidak membaca doa salawat untuk kalian, tidak sah salat baginya, itu sudah cukup menunjukkan agungnya kemuliaan kalian. Ini kata Imam Syafi'i. Abu Bakar As-Siddiq juga menyampaikan, wallazi biyadi, ya, wallahi, ya, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai melebihi kerabatku sendiri. Ini bagi orang-orang yang benar dia keturunan Nabi dan akhlaknya mulia. Patokannya akhlak. Nah, maka setelah kita mengenal tentang eh, siapa Ahlul Bait, Quran menceritakan seperti apa keutamaan mereka dan hadis Nabi yang mulia. Nah, maka yang harus kita pahami kewajiban kita terhadap Ahlul Bait apa? Yang pertama, menghormati dan memuliakan keturunan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang pada ajaran Islam. Ini penting. Hormati, muliakan keturunan Nabi yang berpegang pada ajaran Islam. Ada tidak keturunan Nabi yang tidak berpegang dengan ajaran Islam? Ada. Dan Quran menceritakan juga kan tidak hanya keluarga Nabi Muhammad, dulu juga ada keluarga dari Nabi Nuh, anaknya yang tidak beriman. Ya, nah, jadi Quran menyebutkan, ya, hormati dan memuliakan keturunan Nabi yang berpegang pada ajaran Islam. Ya. Hadirin sekalian, kita sajalah ketika kita belajar di pesantren, belajar di sekolah, di kampus, punya guru, punya dosen, Masya Allah, yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita, kita wajib menghormati, memuliakan guru-guru kita, betul tidak? Kita muliakan guru-guru kita yang sudah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita. Ya, pesantren kita punya guru ngaji, di kampus kita punya dosen yang telah menjadi jalan sampainya ilmu, yang membimbing kita dalam membuat karya tulis ilmiah, entah itu skripsi, tesis, disertasi. Subhanallah. Kita memuliakan. Dan kita juga pasti akan otomatis memuliakan keluarganya, betul tidak? Menghormati kan, oh ini keluarga, Masya Allah, guru saya, dosen saya, gitu. Itu bawaan fitrah. Nah, apalagi ini, ya, Nabi yang mulia itu jelas sekali jasanya untuk umat manusia. Bahkan bagaimana kecintaan Nabi yang mulia kepada kita umatnya luar biasa. Pernah kita bahas ya di majelis ini. Bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya, subhanallah. Ya, ummati, ummati. Begitu dalam kecintaan Nabi kepada kita, umatnya. Sampai Nabi merindukan. Ya, waditu anni, ya, aduhai betapa rindunya aku, kata Nabi, untuk berjumpa dengan, ya, saudara-saudaraku. Sahabat tuh menjawab, alas Nabi ikhwanikum ya Rasulullah, bukankah kamu ini ikhwanmu, saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Tidak, kalian punya kedudukan tersendiri, kalian itu sahabatku. Waman ikhwanukum ya Rasulullah. Siapa ikhwan engkau itu ya Rasulullah? Nabi menyampaikan, umatku yang datang setelah ini, yang mereka mencintai aku, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Subhanallah. Nah, Nabi begitu merindukan.
Bahkan Nabi yang mulia menyampaikan, akan aku tunggu umatku di telagaku nanti. Subhanallah. Itu kecintaan Nabi kepada kita. Nah, maka kita diperintahkan mencintai Nabi dan keluarga Nabi yang mulia. Ya. Hormati, muliakan keturunan Nabi yang berpegang dengan ajaran Islam. Lebih lagi mereka. Kan ada tingkatan, nanti ada yang jadi ulama besar, para alim, harus kita hormati lagi. Karena nasabnya mulia, karena ilmunya, kesolehannya itu. Yang kedua, para ulama menyampaikan, berdasarkan Al-Quran dan hadis, kewajiban kita apa? Meneladani akhlak mereka dalam ketaatan, kesabaran, dan perjuangan. Makanya tadi, ketika keluarga Nabi ini, orang-orang yang mulia ini jelas sekali ke keilmuannya, akhlaknya, ketaatannya, kesabarannya, bahkan perjuangannya untuk umat ini lebih lagi kita muliakan. Kita wajib menghormati mereka. Teladani. Ada keturunan Nabi yang luar biasa perjuangannya. Ya. Jadi kita bahas siapa saja mereka itu. Nah, yang ketiga ini ada batasan dari para ulama kita menyampaikan tidak berlebihan dalam mencintai mereka hingga jatuh pada gulu melampaui batas. Ini yang menjadi batas Ahlussunnah. Tidak berlebihan. Dan mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum. Sangat mungkin mereka itu berbuat kesalahan. Tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah. Maka tidak boleh gulu. Tidak boleh berlebihan mencintai mereka. Apa maksud gulu? Sampai kita menyanjungnya, menghormatinya sehingga terjerumus kepada ya perbuatan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Tidak boleh. Gulu ini kan yang membuat umat terdahulu binasa. Nah, orang kalau sudah gulu biasanya sudah tidak bisa berpikir rasional. Maka kita dapati kenapa muncul polemik di kita terhadap nasab Ba'alawi yang sebagian menyampaikan itu bukan dari keturunan Nabi, ya. Tetapi kita meyakini, saya pribadi meyakini Ba'alawi bagian dari keturunan Nabi yang mulia karena ada ada silsilahnya ya. Ya, hanya memang kita melihat ada perilaku sebagian tokoh yang dihabibkan, yang membawakan kajian tentang akidah yang itu menyimpang. Ya, kisah-kisah yang tidak ada dasarnya. Nah, orang kalau sudah gulu itu akan ikut saja gitu. Ya, terdoktrin, terbrainwash. Nah, kita punya batasan, hormati, muliakan, teladani, tapi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Yang keempat, apa? Tidak boleh juga merendahkan mereka. Karena itu menyakiti Rasulullah. Ya, tidak boleh merendahkan. Nah, sekarang kan terjadi ada upaya untuk menggiring masyarakat ya untuk membenci keluarga Nabi. Ada polemik nasab ini. Ya mau mau percaya mau tidak kan itu ranah keyakinan ya. Nah, sekarang ada narasi bahwa Balawi ini siapa? Ini kita bahas siapa Balawi ini. Ada narasi bahwa dia bukan keturunan Nabi gitu. Ya sudah, kalau orang tidak meyakini ya silahkan. Itu tanggung jawab dia dengan yang dia yakini di hadapan Allah. Tetapi apakah lantas kita harus merendahkan? Tidak boleh. Bahkan dalam Islam, subhanallah, ada anak, ya, ada orang, mohon maaf, eh, yang lahir di luar nikah. Nah, ya, apa namanya di kita disebutnya? Sadadri apa namanya itu? Gimana Ustaz? Tidak boleh menyebut apa?
anak zina. Nah, kemudian diremehkan gitu ya. Nggak boleh. Anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah saja tidak boleh direndahkan. Nggak boleh. Atau kita melihat orang yang boleh jadi secara ekonominya rendah, pendidikan sama, tidak boleh kita rendahkan. Apalagi merendahkan zuriyah Rasulullah. Kalau tidak meyakini, ya sudah selesai. Tidak ada kewajiban. Tapi merendahkan tidak boleh. Nah, inilah kewajiban kita terhadap Ahlul Bait. Hadirin sekalian, sekarang ini ya. Nah, jadi Ahlul Bait itu istri Nabi, anak-anak Nabi, Hasan Hussein, cucu Nabi, dan keturunannya. Nah, sekarang kita masuk kepada habaib di kita nih ya. Jadi kalau di Indonesia disebutnya Habib. Ya, Habib. Kalau di Afrika, di Mesir, termasuk di Aljazair, Tunis, dan di mana di Maroko, di Maghrib, Maroko. Itu keturunan Nabi itu dikenal dengan Sayyid. Ya, Sayyid. Ada Habib, ada Sayyid. Ya. Nah, Habib ini di kita kan ada marga-marga. Kalau istilah Arabnya PAM namanya. Nah, ada kobilahnya. Nah, jadi berbicara tentang Habib, Bapak Ibu sekalian, Habib ini berasal dari bahasa Arab ya Habib, yang artinya apa tuh? Arti itu kekasih, yang kita cintai. Kenapa muncul istilah Habib? Ya karena ketika Nabi yang mulia menyampaikan tadi ahibbu ahlal baiti, cintai oleh kalian keluargaku. Nah, makanya karena mereka itu punya kedudukan di masyarakat, ya dulu yang namanya keluarga Nabi itu luar biasa keilmuannya, kesolehannya, karena mereka menjaga sekali. Maka orang-orang refleks mencintai mereka. Habib, Habibi, orang Arab begitu bilangnya, Habibi, kekasihku. Nah, Habib itu sebutan. Tapi jadi istilah nih, jadi istilah untuk membedakan, maka muncul istilah Habib, ya, nah, orang yang dicintai. Nah, di kita, di Indonesia, di Nusantara terutama ya, tidak hanya Indonesia kan, ada di Malaysia juga ada, kemudian juga di Brunei, ya. Nah, itu karena dulu disebutnya wilayah Nusantara, nah maka ada ikatan karena dulu yang di antara yang mendakwakan Islam ke negeri ini adalah orang-orang Hadramaut. Itu satu tempat yang berada di Yaman, ya, Hadramaut. Jadi sekalian, nah jadi nanti mereka ya menjadi budaya di masyarakat ya sudah akhirnya keturunan Nabi disebut Habib itu dari Hadramaut di Yaman. Nah, di Yaman. Jadi kalau sudah mendengar kata Habib, Habib Fulan itu pasti dia nasabnya sampai ke Rasulullah dari keturunan siapa? Keturunan Al Husain bin Ali. Nah, gitu. Al Husain ya. Di mana? Di Hadramaut. Nah, di Hadramaut ya. Dari mana ya? Pasti dari jalur Ali Zainal Abidin, Ali ibn Al Husain. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan Sayyid dan Syarif. Sayyid dan Syarif di mana itu? Di Maroko. Di Saudi juga disebut dengan Syarif. Ya, Syarif. Ya, kalau di Maroko Sayyid. Nah, itu dari jalur Al Hasan. Ini mudahnya ya. Kalau Habib Al Hussein, kalau Syarif, saya dari Al Hasan. Karena nanti Hasan Hussein. Nah, nanti yang paling banyak eh, keturunannya itu dari jalur Al-Husain. Nah, Al-Hasan, kalau kita membaca sejarah Islam di Maroko, misal kalau bawa jemaah ke program Maroko ya, Maroko dan juga Andalus, itu yang pertama kali itu
Yang mendahulukan Islam adalah keturunan Al-Hasan di Maroko itu. Nah, sekarang yang menjadi raja juga keturunan Hasan. Maka disebut dengan Sayyid, ya, Ahlul Bait Nabi itu. Raja Maroko sekarang tuh, Raja Hasan berapa? Itu zuriyah Nabi, dikenal di Maroko itu. Baik. Nah, sekarang kalau kita membaca garis keturunan Nasab Habaib ya. Dari mana ini ada beberapa, saya ingin menjabarkan dengan detail, mudah-mudahan ada waktunya, Sadadri ya. Jadi kita buka dialog. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini nanti ada istilah di sini nih. Saya sampai ke bawah dulu. Nanti muncul kan di kita ada marga-marga keturunan Al-Attas, Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Jufri, As-Saqqaf atau As-Segab, Al-Kaf, Al-Haddad, dan lain-lain. Ini kabilah. Nah, dari mana? Dari Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, sekarang kita lihat dulu seperti apa silsilahnya. Nah, jadi Nabi yang mulia, nanti Nabi yang mulia itu punya keturunan yang hidupnya masih hidup setelah Nabi wafat, putrinya Fatimah, karena semua anak Nabi meninggal sebelum Nabi wafat. Ya, nah, nanti kita membaca dalam Sirah Nabawiyah bagaimana Nabi diberikan putra Al-Qasim, Abdullah itu meninggal dunia sebelum Nabi wafat, meninggal duluan, dan putri-putri Nabi seperti Ummu Kulsum, Roqayyah, Zainab juga meninggal, dan putri Zainab jadi dia punya anak juga meninggal juga. Nah, yang masih ada setelah Nabi wafat itu Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini pernikahan Fatimah dengan Ali. Jadi ini pernikahan apa nih? Namanya sepupu ya. Karena Ali ini putra paman Nabi. Jadi boleh menikah dengan sepupu itu boleh, bukan mahram, hukumnya boleh. Dari keduanya lahir Ali, ya, Husain bin Ali. Nah, ini untuk jalur Habaib ya, Habib yang kita kenal di masyarakat kita. Nah, ada nanti Husain. Nah, Husain bin Ali ini kita kenal nanti beliau punya keturunan di antaranya yang selamat, keturunannya banyak. Yang selamat dari peristiwa Karbala ketika Husain bin Ali dibunuh di masa Daulah Bani Umayyah. Ketika itu yang menjadi khalifahnya adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, kisahnya panjang lah, singkatnya begitu. Nah, yang selamat itu, yang selamat itu masih kecil dulu. Namanya siapa? Namanya adalah Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Ya, Ali Ibn Al-Husain. Nah, ini namanya Ali. Jadi cucu Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi. Ya. Nah, Ali Zainal Abidin dikenal ini. Sosok yang zuhud nantinya. Nah, dia putra Husain yang selamat di Karbala. Kalau Husain kan dibunuh semuanya. Saya tidak akan perdalam di sini ya, karena nanti ini ngebahasnya panjang juga nih. Sudah aja harus ada khusus ini ngebahasnya di. Nah, jadi di sini ada namanya Ali ibn Husain yang lebih dikenal dengan julukan Ali Zainal Abidin. Yang selamat. Nah, nanti dia punya keturunan. Di antaranya apa? Imam atau Muhammad Al-Baqir. Karena nanti keluarga Nabi itu dari Al-Husain ya, mereka tidak masuk ke politik. Setelah peristiwa itu mereka kepada keilmuan saja. Tapi kalau Al-Hasan nanti kan larinya ke Maroko. Ini agak panjang memang kisahnya ini, sejarahnya. Bagaimana ada perpecahan di waktu itu. Nah, ini kalau Husain ini di Madinah tinggalnya, tapi keturunan Hasan nanti ke Maroko. Yang nanti mendirikan berdakwah di Maghrib itu ya. Nah, di masa itu nanti. Nah, nanti dari Muhammad Baqir punya anak diantaranya apa? Ja'far As-Sadiq. Ini yang terkenal, Ja'far As-Sadiq. Ja'far punya anak Ali Al-Uraidi. Nanti Ali punya anak Muhammad An-Naqib. Ini yang silsilah yang disepakati ya. Jadi ini nasabnya sampai ke Nabi gitu loh. Ini nama-namanya nih. Hanya nanti memang kita Ahlussunnah kurang mau membaca ya. Nah, jadi yang nanti banyak itu orang-orang Syiah yang dia nulis sendiri versi mereka gitu loh.
Ya, padahal Ahlussunnah menyampaikan riwayat tentang keluarga Nabi ini. Nah, nanti dari Muhammad An-Naqib ada Isa, ya, yang dikenal Isa Ar-Rumi. Nah, nanti disinilah ada sosok, nah ini yang dipermasalahkan, Imam Ahmad Ibn Isa Al-Rumi atau Ahmad Al-Muhajir. Tokoh besar yang hijrah dari Irak ke Hadramaut Yaman abad ke-9. Ini yang diperselisihkan. Ya, padahal ini banyak sekali manuskripnya, cuman bukan di sini tempatnya lah. Singkatnya begitu. Nanti ada anaknya Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah. Ya, kemudian nanti Ubaidillah punya anak juga Alwi bin Ubaidillah. Kemudian nanti ada Imam Muhammad Sahib Mirbat, Imam Ali Khadi Al-Qassam, Muhammad bin Alwi, Imam Alwi Amil Faqih, lagi nanti Abdurrahman As-Saqaf, dan Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, nanti dari sinilah beranak pinak. Nah, nanti ada marga kobilah-kobilah. Itu dalam Arab itu biasa. Kalau jadi, kenapa muncul kobilah yang banyak? Nah, itu begini hadirin sekalian. Ketika satu orang dia punya kekuatan secara ekonomi gitu ya, bahkan kekuatan secara politik sendiri, sudah bisa mandiri, punya pengaruh kuat, dia tuh bikin nanti sendiri, ya, bikin kabilah kan dari Quraisy juga dulu begitu. Nanti ada Bani Hashim, Bani Makhzum, gitu kan, Bani Taim. Arab tuh begitu gitu. Arab tuh begitu, ya. Nah, jadi juga banyak marga-marganya. Al-Attas. Ini yang terkenal karena dia banyak keturunannya. Al-Attas, Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Jufri, Al-Kaf. Nah, ini yang banyak di Nusantara. Ya, dari Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, jadi ini dari jalur nasabnya sampai. Maka nanti jangan heran kalau untuk menjaga nasab mereka, mereka punya robitoh. Ya, Alawiyin itu apa? Ikatan eh, nasab yang sampainya kepada, kenapa Alawiyin kepada Ali bin Abi Thalib dari jalur Al Husain. Nah, jadi nanti ada. Jadi gerakan yang ini lembaga yang mendunia, lembaga pencatatan nasab. Kita kenal bahwa di antara keunggulan orang-orang Arab kan bab nasab. Mereka menjaga sekali. Ya, Nabi itu dijelaskan kan, Nabi itu sampai 20 nasab itu Nabi hafal gitu. Ya, bahkan sahabat Nabi yang paling terkenal ahli nasab itu Abu Bakar. Kalau ada orang bingung nasabnya terputus di yang ke-9 misalkan, itu pasti dia datang kepada kepada Abu Bakar dulu itu. Kayak sekarang kan, ya mereka datangnya kepada Robitoh itu. Datang jadi ada metodenya disebutkan semua. Nah, jadi itu urusan internal mereka gitu ya, yang memang orang Arab punya nasab kan. Nah, sekarang buat kita adalah karena kita orang-orang muslimin mukminin, tadi kita terikat ada nasar'i. Kalau benar keturunan Nabi dan mereka soleh, berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Quran dan sunnah, perjuangannya luar biasa, maka ada hak mereka atas kita. Yang menjadi kewajiban tadi itu, kita cintai mereka, kita hormati mereka, teladani akhlak mereka. Tidak boleh gulu dan tidak boleh merendah. Ya, itu kewajiban kita kepada Ahlul Bait Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sekarang ada di negeri kita itu jalurnya dari Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam terus sampai kepada Ali ibn Al-Husain bin Ali yang dikenal Ali Zainal Abidin. Nanti beda lagi kalau membahas nasab di Maroko, saya itu beda lagi nanti ini yang dari Ali nih, yang nyebarnya Hadramaut sampai ke kita seperti itu. Saudari, ini yang disampaikan ya, mohon maaf nih, takutnya kemalaman ini. Saya tadi ingin membahas semua, mohon maaf tadi agak telat. Jadi kita cukupkan dulu, kita kembangkan dengan diskusi ya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mau menambahkan sharing, kita persilakan saudari. Silakan materi dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, syukran jazakallah materinya terkait dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Jadi begitu para jamaah sekalian, tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang
bagaimana Nabi yang mulia menyampaikan dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita memperlakukan, menghormati, mencintai beliau sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan memang sudah ada tuntunannya begitu. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, kenapa saya dengan Ustaz Roni membahas ini adalah momen Rabiul Awal ya. Kalau biasanya kan di Rabiul Awal itu kita membahas kisah Nabi, perjalanan segala macam. Dan saya rasa tema ini juga penting untuk kita semua sebagai bekal ke depan, bagaimana cara kita mencintai dan memperlakukan mereka, para Habib ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang Rasul ajarkan tentunya. Izin Ustaz, ada satu pertanyaan yang menarik dari Enggak, silakan. Pak Rahmat Hidayat. Ustaz. Pak Ustadz, kalau menurut bahasa Ahlul Bait, tadi juga saya sampaikan tentunya dari Al-Quran dan juga hadis ya. Menurut bahasa Ahlul Bait, Nabi berarti keluarga penghuni rumah Nabi. Tadi juga Ustaz sudah sampaikan bahwa Ahlul Bait itu artinya di rumah, Ustaz ya, keluar rumah. Jadi kalau menurut bahasa, sepertinya Ahlul Bait itu, Ahlul Bait Nabi itu sudah tidak ada. Yang ada adalah zuriyah atau keturunan Nabi SAW. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, baik. Hadirin sekalian, disinilah pentingnya kita mengkaji ayat, kemudian membaca komentar para ulama dan bagaimana Nabi menyampaikan. Maka selalu para ulama menyampaikan ada secara bahasa kan, secara istilah gitu ya. Itu untuk menjaga agar kita benar memahami ayat ya. Istilah-istilah dalam 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 syariat ini. Termasuk Ahlul Bait sama semua juga. Ada tinjauan secara bahasa, secara istilah. Ya, jadi secara bahasa ya yang namanya Ahlul Bait keluarga rumah. Orang yang tinggal di rumah itu kan jelas sekali. Ini ayatnya gitu ya. Nah, ini kalimat ahlal bait. Tetapi kan ayat ini ditafsirkan oleh Nabi yang mulia gitu loh. Sekarang yang berhak menafsirkan siapa ya? Nabi yang mulia. Ayat turun kepada Nabi. Dan nanti yang menafsirkan Nabi, yang menyimak sahabat, sahabat menyampaikan kepada kita. Itulah rangkaian sanad silsilah. Makanya kenapa dalam belajar ilmu agama itu tidak cukup kita hanya membaca sendiri. Sekarang kan kita hidup di zaman yang mudah mengakses informasi sebebas-bebas. Bahkan sekarang mohon maaf ada AI gitu ya. Ada chat GPT, wah luar biasa. Kita tanya segera dijawab itu. Karena karena memang dia kan mesin pencari ya, kecerdasan buatan yang memang sudah ada dasarnya kan dari internet orang yang nulis gitu diramu sama dia. Artinya apa? Mungkin ilmu kita dapat, tapi kalau kita tidak pernah belajar bagaimana manhaj memahami Al-Quran, tafsir para ulama, kita akan keliru memahami ya istilah-istilah syariat itu. Nah, kalimat Ahlul Bait itu dalam kajian tafsir, kajian hadis, banyak sekali penjelasan para ulama yang saya katakan tadi. Ya, ini secara bahasa bahkan ayat ini pun juga kalau kita tidak merujuk kepada ulama, kita nggak ngerti bahwa ini berkaitan dengan Ahlul Bait, betul tidak? Ada kalimat kulla as'alukum alai ajra illal mawaddah fil qurban. Ini apa maksudnya? Karena bahasa kita terbatas. Maka para ulama yang menafsirkan ternyata maksudnya adalah agar kita ini memuliakan keluarga Nabi. Karena Nabi tidak meminta apapun dari dakwah yang Nabi sampaikan kepada kita. Nabi hanya meminta agar kita mencintai keluarga beliau gitu loh. Nah, makanya nanti ada hadis Nabi yang mulia tadi saya sampaikan di sini Nabi bersabda ya hadisnya sahih, Nabi yang mulia menyampaikan ahibbullaha lima yagzukum dan seterusnya yang tadi saya bahas ya. Cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepada kalian dan cintai aku karena kecintaan kalian kepada Allah dan cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Nah, Nabi-Nabi yang mulia menyampaikan siapa ahlul bait disebutkan. Mereka itu adalah keturunanku, kemudian Bani Hashim, ya keturunan itu ya panjang, termasuk istri beliau, Ahlul Bait, putra beliau, cucu beliau, terus ke bawah itu ya. Bahkan juga disebutkan oleh Nabi yang mulia Bani Hashim. Itu makhluk masuk ke dalam Ahlul Bait. Ini yang ditolak oleh Syiah. Bani Hashim itu keluarga besar Nabi gitu, Bani Hashim. Maka nanti kita akan mendapati putranya Ja'far bin Abi Thalib itu kan masih Bani Hashim kan Ja'far itu.
Ali juga sama kan. Ali ini juga Bani Hashim gitu. Putranya siapa? Putranya Abu Thalib. Tapi yang beriman. Nah, syaratnya yang beriman. Kalau tidak beriman tidak ada kewajiban. Jadi menjadi pakem kita apa? Iman. Nah, mereka itu muslim, mereka beriman gitu ya. Muslim, mereka beriman. Nah, makanya kata para ulama, Bani Hashim juga masuk ke dalam Ahlul Bait. Nanti ada tuh kabilah-kabilah yang lebih luas lagi. Cuman yang terkenal yang di kita dari jalur keturunan Nabi, cucu, cici dan seterusnya ke bawah itu. Nah, kenapa kita meyakini itu? Karena memang Nabi yang mulia menyampaikan adanya Al-Mahdi, pemimpin umat Islam di akhir zaman yang muncul, dan kata Nabi itu dari keturunanku, anak cucunya Fatimah. Nah, itu yang menguatkan kita. Jadi kalau ditanya masih ada. Dan Ahlul Bait itu tidak hanya orang-orang rumah saja. Secara bahasa, ya, secara istilah yang kita sampaikan tadi itu, ya, istri Nabi. Makanya kita kan di sini tidak mungkin kita akan menerima ajaran Syiah yang mengkafirkan istri Nabi, ya, seperti Aisyah, kemudian juga Hafsah, ya. Itu tidak mungkin kita bisa menerima karena istri Nabi itu punya kedudukan tersendiri. Begitu ya, Ustaz Adri, Allah alam bisawab. Baik, Pak Dokter Ahmad Hidayat sudah dijawab ya oleh Ustadz. Silakan para jamaah sekalian, kita masih ada waktu barangkali 5 sampai 10 menit ke depan, satu atau dua pertanyaan kita manfaatkan waktunya. Mangga jika ada pertanyaan lagi, boleh melalui audio atau mungkin boleh juga melalui laman chat, saya persilakan mangga. Baik Ustadz, jika tidak ada yang lain, saya mau izin bertanya Ustadz. Silakan, Dari silakan. mungkin ini dari apa namanya pengalaman atau mungkin wawasan saya mungkin yang kurang jauh barangkali Ustadz ya. Kalau selama ini kalau yang saya kenal, biasanya para habib itu dari segi penyampaian risalah beliau biasanya lebih dekatnya ke, saya nggak tahu apakah boleh saya menyebutkan Imam Syafi'i atau Nahdiyin barangkali Ustadz ya, begitu. Siapa? Nahdiyin, maksudnya Oh Nahdlatul iya, iya. Ulama gitu, biasanya Ustadz ya. Tapi karena saya juga punya teman-teman katakanlah yang ya dari Salafi, dari Persatuan Islam, barangkali kalau bahasa awamnya gitu ya, dari Muhammadiyah Persis begitu ya. saja, persis. Tidak ada Ustaz, tidak ada. Saya belum belum tahu, mungkin saya belum tahu. Tapi umumnya yang saya kenal, yang diperkenalkan sebagai Habib itu ya, yang ajaran-ajarannya lebih dekat kepada NU begitu Ustaz. Apakah Ya. memang prosesnya seperti itu, atau memang katakanlah ajaran versi Muhammadiyah memang tidak ada pembahasan seperti tadi Ustaz tentang Habib harus bagaimana segala macam gitu. Mau penjelasan Ustaz? Baik, Ustadz, terima kasih. Ya, Bismillah. Begini ya, jadi sekalian. Kenapa ini kan di kita ya, di Indonesia ya, kita mengenal bahwa habaib, jamak itu dari Habib, ya, habaib. Kok lebih banyaknya ngumpul di ormas, organisasi masyarakat, ormas Islam yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU. Ya, apakah ada di Persatuan Islam atau Persis itu ya? Apakah ada di Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan yang lainnya? Baik. Yang pertama, karena memang dahulu ketika mereka datang ke negeri ini, itu kebanyakannya dari Hadramaut, ya, Hadramaut. Nah, sementara para ulama kita yang belajar Islam, ada yang di Timur Tengah, di Yaman, di Saudi. Ini sebelum sebelum ada negara Arab Saudi ya. Kan Arab Saudi belum lama berdirinya ya, dengan mazhab Hambali sekarang yang kita kenal di masyarakat ini ya simpelnya lah ada gerakan Salafi Wahabi gitu ya di Arab Saudi. Nah, dulu itu Saudi itu namanya Hijaz, Mekah, Madinah, Riyadh,
Taif masuk itu. Di bawah apa? Di bawah kekuasaan secara politik berada di bawah Turki Utsmani sebelum ada Arab Saudi. Karena dulu ya jelas secara politik setelah Nabi wafat kan di bawah Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, Abbasiyah gitu ya. Nah, yang terdekat sebelum Saudi itu kan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini para khalifahnya orang-orang yang secara fikih Ustaz bermadzhab Hanafi. Turki itu Hanafi. Tetapi mereka sangat mencintai, menghormati Ahlul Bait Nabi, ya. Ahlul Bait Nabi. Nah, maka nanti kan diangkat di zaman Turki Utsmani sebelum nanti ada runtuh Turki Utsmani itu yang menjadi gubernur Mekah atau Hijaz namanya Syarif Hussein bin Ali. Nah, itu zuriat Nabi itu, Syarif Hussein bin Ali. Ya, yang nanti setelahnya kalah Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani itu hancur, nanti kan dibagi-bagi itu. Nah, orang keturunan Saddam Hussein nanti dia yang mendirikan Yordania sekarang. Maka Yordan itu dekat dengan Al-Hashimiyah. Jadi dia keluarga Bani Hashim gitu. Dia menisbatkan tuh keluarga Nabi gitu ya sekarang ini ya. Nah, nanti yang datang ke negeri kita dari para ulama itu mereka belajar ada kedekatan secara budaya, secara amaliyah gitu ya. Nah, makanya nanti kayak guru-guru tokoh NU itu memang nyambung secara nasab ilmunya silsilahnya kan. Nah, contoh lah para ulama di kita yang punya pesantren ini jadi agak panjang saya cerita sedikit aja ya. Kan ada kaitan tuh kerabat. Kalau ponok tuh begitu ya. Kan ini udah masuk sejarah ini. Saya kalau udah sejarah ini bicara berjam-jam saya senang sekali gitu ya. Nah, nanti kan pesantren tuh semuanya nyambung. Nyambung terus karena murid dengan guru kan. Nanti pesantren datang kemana dia buka pesan terus. Jadi ada dengan silsilah kedekatan lewat jalur itu. Nah, nanti karena gurunya ada para habaib, nah itu kan maka yang paling banyak yang mengamalkan amaliyah-amaliyah mereka itu ya NU itu. Nah, itu NU ya. Jadi kita banyak contoh lah bagaimana gurunya kayak Haji Hasyim Asy'ari itu ada banyak para habaib ya. KKI besar nih NU kan Mbah Hashim juga di negeri kita juga di Jawa Barat juga banyak yang belajar ke Mekah kemarin tuh ke Mekah kalau ke Mekah itu dikenal di Rusaifah nah apa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki nah itu ulama besar itu di Mekah itu yang nasabnya sampai kepada Nabi dari Jalur Al Hasan kalau 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 Hadramaut kan Al Husain tadi itu ya Husain bin Ali ini Hasan bin Ali itu masih ada nah maka mereka balik ya maka amaliyah-amaliyah yang memang diajarkan otomatis namanya guru sama murid kan ada kedekatan emosional kan pasti dia ngikut kan nah itulah karena mereka guru dan murid jadi kebanyakan guru-guru para kiai itu Habib dulunya gitu para tokoh-tokoh yang belajar di Hadramaut contoh di kita sekarang lah para para ulama yang sekarang ini yang terkenal ya, yang punya pengaruh besar Buya Yahya misalkan itu kan tokoh tuh di Cirebon kan. Kenapa beliau amaliyahnya seperti para habaib? Ya karena beliau belajar di Yaman, di Hadramaut. Itu rektor Al-Ahqaf itu gurunya beliau, dosen kampus Buya Yahya itu Habib, Habib Baharun itu tokoh ilmuwan gitu, cendekiawan, tapi dia dari habaib. Jadi nyambung itu dari apa dari jalur Ali Al Hasan Al Ibn Al Husain itu gitu ya. Itu. Nah, sementara di Persis Muhammad dan yang lain itu ada tapi dia tidak menonjolkan ya. Karena tadi kan kalau dalam kajian sejarah nanti ada di masa-masa itu ada kelompok sebelum kemerdekaan Islam nih. Ada kelompok Islam modernis, dikenalnya ya. Ada kelompok Islam tradisionalis. Nah, kelompok Islam modernis ini yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran pembaharu seperti Muhammad Rashid Ridho, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, ulama besar nih di Mekah waktu itu yang nanti yang paling terpengaruh oleh pemikiran itu seperti Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya gitu kan tokoh-tokoh Persis nah maka dia beda coraknya tetapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berbeda bergurunya sama di Mekah juga gitu nah sama juga nah itu jalur itu aja jadi kan kembali tuh mereka jadi berbeda
Nah, maka nanti ada gerakan pembaharuan. Nah, kelompok Islam tradisionalis itu diwakili oleh NU. Itu ya, NU itu disebutnya Islam tradisionalis karena memang coraknya berbeda dengan yang modernis gitu loh. Ya, jadi ini agak panjang singkatnya karena memang ada hubungan guru dan murid. Ya, yang paling banyak di NU dan NU memang menekankan banget bagaimana mencintai segala macam kan luar biasa ya di NU itu ada budaya pesantren yang kita paham begitu tinggi penghormatan kepada guru, kepada ahli ilmu itu luar biasa. Apalagi zuriat Nabi bertambah karena para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, Mbah Hashim menyebutkan di kitab-kitab mereka tuh bahkan yang dikaji di pesantren ta'lim ta'lim. Oh, itu bagaimana ta'lim mengajarkan kepada kita kan menghormati guru, menghormati para ulama, apalagi berkumpul yang nasabnya mulia karena keturunan Nabi, ilmunya mumpuni, soleh, pejuang. Wah, itu mereka luar biasa mencintainya gitu. Nah, itu tidak ada di organisasi Muhammadiyah Persis. Bukan tidak mencintai, mereka mencintai tapi mencintai dengan hal yang sewajarnya saja gitu. Memang kuatnya di NU ini. Nah, kuatnya di Nahdien. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, syukur Ustaz. Berarti memang apa yang saya rasakan, saya lihat ya memang tidak salah Ustaz ya, karena memang selama ini saya lihat begitu Ustaz, demikian Ustaz. Ya, benar, benar, betul. Secara apa budaya ya, secara amaliyah kan ada istilahnya ada NU kultural. Nah, itu. Karena memang kuat sekali hubungan antara guru dengan murid ya. Nah, memang guru-guru para kiai besar itu banyak para habaib gitu kan. Ya otomatis terpengaruh lah secara pemikiran. Kalau Muhammad NU kan beda lagi jalurnya kan lebih moderat mereka itu. Jadi mengikuti tokoh-tokoh pembaharu di masa itu. Seperti tokoh Mesir tadi Rosyid Ridho, penggagas pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dan yang lainnya. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya, pencerahan pada malam hari ini. Jadi demikian para jamaah sekalian, terlepas dari apa namanya perbedaan, polemik, persepsi, terutama yang terjadi pada waktu-waktu belakangan ini ramai di media sosial sampai beberapa ustadz pun memberikan beberapa statement komentar terkait perbedaan pendapat, baik itu apa namanya, ada yang meragukan sistem yang dibuat di apa namanya tadi Ustaz sebutan Robito dan Balawi saja. Terlepas dari Betul, itu semua, namun terlepas dari itu semua, benang merahnya adalah ada sebuah hadis dari Nabi yang menyampaikan bahwa cintailah aku dan juga cintailah keluargaku. Itu Nabi yang menyampaikan. Nah, terlepas dari apapun yang barangkali kita ragukan, apapun yang barangkali kita yakini, tetap jangankan itu ahlul bait, kepada sesama muslim pun kita tidak boleh menyakiti ya Ustaz ya. Tidak boleh meremehkan, betul, tidak betul. boleh menyakiti beliau. Bahkan Nabi juga sempat menyampaikan bahwa tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai sesama muslim sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi ini kalau misalkan Iya, betul-betul itu ternyata keturunan Rasulullah SAW dan juga dia soleh, beriman dan bertakwa. Tentu tidak ada alasan untuk kita mencintai beliau yang bukan keturunan Nabi pun kita harus mencintainya. Begitu saja, sama seperti kita mencintai betul, diri. betul, Ustaz. Baik, Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ustadz atas ilmunya, waktunya yang telah diberikan kepada kami di sela-sela waktu sisanya Ustadz harus beristirahat. Hatur nuhun Ustadz, syukran jazakallah. Baik Ustadz, sebelum ditutup, mohon izin untuk memimpin doanya singkat untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang masih belum seperti kita, belum bahagia seperti kita, dan juga doa untuk keadaan negara kita saat ini yang kita sama-sama tahu Ustadz ya. Semoga Allah datangkan pertolongan, semoga negara kita menjadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lebih baik lagi untuk kita semua. Mangga Ustadz. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya Ustaz Adri dan semuanya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi, semakin sungguh-sungguh untuk meneladani Nabi yang mulia, mengenal keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi yang mulia, memuliakan sebagaimana semestinya dalam Quran Sunnah disebutkan. Dan tadi ya, kita juga berdoa untuk saudara di Palestina, di Gaza, dan juga negeri kita. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan negeri kita diselamatkan dari huru hara dan
dijaga dari perpecahan yang akan melemahkan negeri ini. Kita doa semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami kecintaan kepada Nabi yang mulia dan keturunannya Ahlul Bait. Ya Rabbana ya Karim, karuniakan kepada kami kecintaan kepada Nabi, kepada Ahlul Bait dengan kecintaan yang Kau ridhoi, kecintaan yang mendekatkan kami kepada Nabi dan kepada Engkau ya Rabbana. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Gaza yang sekarang masih berjuang untuk mengusir penjajah Zionis yang terkutuk. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mu'minin fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhila syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat ini Engkau uji ya Rabbana. Begitu banyak huru hara di berbagai tempat ya Rabbana. Jagalah negeri kami dari perpecahan, dari kehancuran. Ya Rabbana, karuniakan kepada para pemimpin yang diberikan amanah agar mereka amanah tidak mengkhianati amanahnya. Ya Rabbana ya Karim, bimbinglah para pemimpin di negeri ini agar mereka benar dalam memimpin, menjaga amanah ini. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami agar kami istiqomah di atas iman dan Islam, di atas amal soleh, di atas taubatan nasuha. Wafatkan kami husnul khotimah ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ustaz yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, malam ini kita mendapat pencerahan ilmu yang semoga kita bisa amalkan. Juga para jamaah, terima kasih atas pertemuannya pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan kemampuan untuk bisa mengkonversi menjadi sebuah amal soleh yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari yang akan datang. Semoga Allah memudahkan dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi. Dan mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah. Kita Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Ustaz, izin pamit Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.